Ya Pak, berkaitan dengan kecelakaan pesawat yang baru saja terjadi, Sriwijaya R182 ini, kira-kira menurut Bapak untuk sementara ini tanggapannya seperti apa? Oke, terima kasih ya teman-teman. Jadi pertama-tama kita ucapkan dulu bela sungkawa dan duka cita yang mendalam untuk korban, keluarga korban daripada pesawat SJ182 ini. Tentunya ini satu musibah di mana kita cukup sesalkan ya, dan tentunya mesti kita tanggapi dengan arif. Saya rasa begitu ya Pak, duka cita yang mendalam Pak. Nah kira-kira nih kalau pesawat itu Pak, sebelum berangkat itu sebetulnya apa sih yang sebenarnya harus disiapkan oleh maskapai? Ya, jadi semua pesawat itu atau semua maskapai itu kita dikontrol ya, atau diberikan pengawasan oleh Kementerian Perhubungan, khususnya di DKUPPU ya, atau Direktorat Kelaikan Udara ya. Jadi dan saat ini memang pengawasan tersebut saya kira sudah cukup baik ya. Jadi semua pesawat itu yang terbang tentunya harus layak terbang ya. Kalau tidak layak terbang tidak bisa ya, dan itu semua ada kontrolnya masing-masing. Jadi kalau kru sendiri sudah melihat pesawatnya tidak layak, tentunya mereka nggak akan mau terbangin gitu Pak ya. Jadi untuk kasus SJ182 ini menurut keterangan dari Sriwijaya sendiri dan juga dari Kemenhub, itu pesawat tersebut layak terbang. Jadi kan setelah pandemi ini kan banyak pesawat yang berhenti berterbang, mesin sempat istirahat. Artinya itu gimana sih sebenarnya Pak? Apakah memang sebelum berangkat itu sebenarnya harus diceknya berapa lama sebelum terbang sebenarnya? Ya, jadi itu betul ya, karena pandemi saat ini banyak pesawat yang parkir, banyak kru yang tidak terbang, itu betul ya. Tapi itu juga kita ada sistemnya, ada kontrolnya. Pesawat yang tidak terbang itu masuk ke dalam program yang kita sebut sebagai aircraft preservation ya. Jadi ada preservasi gitu ya. Di situ dicek setiap hari mesinnya, strukturnya, dan kemudian apakah ada korosi apa enggak ya. Jadi semua pesawat yang parkir itu sebenarnya setiap hari ada ceknya Pak. Dan untuk cek hariannya itu ya, itu ada yang daily check, ada yang transit check, ada yang overnight check ya. Jadi semua pesawat tersebut sudah melalui cek-cek tersebut Pak sebelum kita terbang. Pesawat hanya mampu mendeteksi kerusakan di badannya itu setelah di atas, atau memang saat di bawah itu nggak bisa mendeteksi gitu Pak? Ya, kalau penyebab kecelakaan sendiri ya Pak ya, itu paling tidak kan ada 3 faktor ya. Ada faktor manusianya, ada faktor humannya, ada faktor weather ya, faktor alamnya, dan kemudian ada faktor equipmentnya, jadi mesinnya sendiri atau secara teknisnya ya. Dan kalau menurut kami ya, tentunya kalau bicara soal faktor teknis di bawah ya, on the ground itu semua udah pasti selesai ya. Sebelum keberangkatan, setelah ada pre-flight check ya, itu mestinya yang namanya unsur teknis itu sudah selesai Pak. Jadi memang nanti setelah investigasi, setelah kotak hitam dibuka, di situ paling tidak ada 2 data ya. Satu ada di CVR, ada cockpit voice recorder, itu yang merekam semua suara pilot di kokpit ya, baik pilot maupun co-pilotnya. Kemudian ada flight data recorder, itu data teknis ya, yang memang mesti dianalisa. Contohnya data struktur, data mesin, data ketinggian, data speed ya, itu semua ada di FDR ya. Jadi memang untuk tahu penyebabnya ya kita tidak bisa spekulasi, kita mesti tunggu hasil investigasi dari KNKT ya. Hasil investigasi itu bisa bulanan gitu ya, bisa bulanan ya, bahkan tahunan ya. Bahkan baca data FDR dan PCR sendiri ini butuh waktu 2-3 bulan gitu ya, belum lagi dianalisanya ya. Jadi saat ini memang saya minta kita tidak berspekulasi dulu tentang penyebabnya ya, dan nanti pun setelah laporan akhir dikeluarkan gitu ya, itu untuk kasus macam ini yang total loss ya, itu nanti akan jawabannya adalah the most probable cause ya. Jadi bukannya satu kepastian yang mutlak gitu ya.
tapi apa yang menjadi penyebab yang kepastiannya agak tinggi gitu ya, tapi belum tentu 100%. Gitu ya. Dan tujuan dari investigasi itu semua sudah dituangkan di ketentuan ICAO ya, Badan PBB yang menangani penerbangan sipil. Tujuannya adalah untuk prevention of such accident untuk occurs. Jadi tujuannya untuk pencegahan supaya tidak terjadi lagi ya, bukannya untuk menyalahkan airline atau menyalahkan satu sistem ya, tapi kita lihat apa sistemnya yang kurang dan itu bisa diperbaiki di kemudian hari, tidak ada loss of life lagi. Oke, untuk Pak Farsal sendiri terkait untuk pesawat SJ182 ini tadi dikategorikan tergolong kerusakan yang mengakibatkan kecelakaan berat ya. Nah, untuk kasus tersebut bagaimana kembali dengan kompensasi atau dibandingkan dengan harga tiket dan kompensasi bila mana mengalami kecelakaan seperti ini terhadap penumpang? Ya, kompensasi untuk kecelakaan pesawat ya itu kalau secara nasional diatur di PM77 ya, atau mungkin sekarang jadi PM89 kalau nggak salah ya. Itu total yang diberikan oleh maskapai kepada korban ya atau ahli waris itu totalnya 1.250.000.000 1250. Ditambah lagi ada asuransi jasa harja 50 juta, jadi 1,3 ya. Namun itu juga masih belum jumlah yang mutlak. Seandainya penumpang masih tidak puas dengan harga itu, dengan kompensasi tersebut, itu masih bisa melakukan additional claim gitu ya. Tapi kalau secara ketentuan nasional kita di 1.250. Itu per 1 jiwa? Per 1 jiwa ya. Kalau untuk internasional itu totalnya diatur di Montreal Convention itu sekitar 128.000 SDR ya, atau kalau US-nya itu sekitar 150.000 sampai 160.000 dolar. Jadi sekitar 2 M lah. Tidak ada batasan umur untuk. Tidak ada batasan umur. Oke, Pak Farsal kembali lagi ke masalah kompensasi. Terkait dengan kompensasi bila mana penumpang tidak mengetahui prosedurnya, ini langkah-langkah yang harus dilakukan apa sih untuk mendapatkan kompensasi tersebut? Ya baik, jadi untuk kompensasi saat ini maskapai pasti sudah mulai mengumpulkan data-data ahli waris ya. Makanya kan ada posko, ada DVI gitu ya. Jadi ahli waris semua dari data dan secara industri praktis ya, nanti kompensasi tersebut dibayar dalam waktu 3 bulan ya, paling lama 3 bulan ya. Itu untuk yang kompensasi dari maskapai. Sementara kompensasi dari jasa harja ya itu 50 juta, kemungkinan bisa jauh lebih cepat ya, dalam hitungan minggu ya. Bahkan menurut saya sih nggak sampai 2 minggu ya udah bisa dibayarkan gitu. Bila mana penumpang gitu kesulitan untuk mendapatkan kompensasi tersebut, langkah yang harus diambil apa ya? Apakah ada pengaduan khusus terkait untuk yang memantau masalah kompensasi untuk penerbangan? Ya, jadi maskapai nanti akan sudah memberikan dokumen ya bahwa sesuai PM77 atau PM89 tadi, kompensasi nasional adalah 1 M250 gitu ya. Nah, di situ kalau penumpang sudah setuju, dia harus tanda tangan di situ ya. Tanda tangan, kemudian dalam 3 bulan dibayarkan. Kalau memang ada keberatan ya, itu harus dilakukan proses lebih lanjut ya. Misalnya si ahli waris merasa korbannya itu adalah tulang punggung keluarga misalnya, yang memang bisa menghasilkan uang dan menopang keluarganya selama ini, bisa aja itu jadi satu bahan pertimbangan untuk maskapai memberikan kompensasi lebih gitu ya. Yang ada memang sejauh ini kebanyakan kompensasi itu bisa dikasih lebih dari itu ya. Sebagai contoh itu kasus Lion Air ya, yang 2018 ya, itu kompensasinya hampir semuanya lebih dari 1.250 ya.
karena ada tambahan juga kompensasi dari Boeing sendiri ya. Itu bahkan ada yang sampai 15 M ya total ya, tapi itu masing-masing lah, tidak bisa kita sebutkan satu-satu ya. Tapi intinya 1250 adalah satu kompensasi yang pasti dari pemerintah, dari maskapai maaf, ditambah lagi 50 juta dari jasa raja. Sekarang kita kembali lagi melihat dari posisinya maskapai ya. Nah, bila mana maskapai mengalami kecelakaan tersebut kemudian mengeluarkan asuransi yang nilainya bisa dikategorikan tidak sedikit gitu ya Pak. Kira-kira untuk apakah maskapai tersebut mengalami kerugian, terus kedepannya langkahnya apa yang harus yang dilakukan untuk maskapai tersebut? Untuk apalagi kita ketahui di masa pandemi seperti ini gitu. Ya, jadi kalau bicara asuransinya memang maskapai sudah bayar preminya gitu Pak ya. Jadi preminya dibayarkan per tahun, ada yang per bulan ya. Jadi kalau dari sisi asuransi itu diganti semua sama asuransi dan nilainya itu saya rasa cukup lah ya. Jadi nggak akan kurang ya. Tapi memang yang menjadi satu catatan adalah bisnis continuity dari si maskapai tersebut. Bagaimana dia menjalankan operasional yang sehari-harinya ini gitu ya. Karena itu penting di situ ya, ada bisnis continuity plan ya. Karena waktu ada kecelakaan otomatis secara secara PR ya, itu kan ada satu hal yang minus ya. Jadi memang maskapai harus menjaga nama baiknya itu supaya bisa maintain bagus gitu ya. Ada maskapai yang pernah jatuh dulu ya, kemudian tidak bisa maintain reputasinya dan kehilangan kepercayaan dari publik. Ya. Jadi publik nggak mau lagi naik pesawat atau maskapai itu. Ya. Jadi itu yang mesti dijaga sama maskapainya. Pak, untuk kompensasi itu untuk anak-anak kan kita tahu juga ada juga anak-anak itu kira-kira sama atau tidak dengan dewasa itu? Ya, untuk kompensasi kecelakaan, kehilangan nyawa semua sama Pak. 1250 ditambah 50 juta. Artinya tidak membedakan di situ Pak ya? Tidak ya. Nanti yang membedakan adalah apakah dia terbang domestik atau internasional. Kalau internasional lebih lagi kompensasinya. Bisa sampai ya itu yang saya bilang tadi 150.000 sampai 160.000 US dollar. Untuk maskapainya sendiri ketika mengalami kecelakaan ini apakah ada sanksi dari kebutuhan maskapai gitu ya? Penerbangan dan hal ini dari Kementerian Perhubungan apakah memberikan sanksi terhadap maskapai tersebut? Ya, saat ini lagi-lagi investigasi masih berjalan dan baru berjalan ya. Jadi kalau kita bicara hukuman ya kita belum tentu investigasinya sendiri belum keluar gitu ya. Jadi terlalu spekulasi kalau kita buat hukuman buat maskapai yang terkena gitu ya. Masih terlalu dini Pak, masih prematur. Itu kedepannya jadi Pak untuk supaya aman. Apakah tidak dimungkinkan atau tidak Pak? Artinya ketika ada penumpang mau naik pesawat itu diberikan ya, semacam baju parasut apa kalau misalnya sudah ada deteksi kecelakaan kan itu kira-kira bagaimana Pak itu bisa nggak dimungkinkan untuk kedepannya supaya apabila ada kecelakaan tidak semuanya hilang nyawanya itu kira-kira gimana? Ya saya kira itu mungkin terlalu jauh ya. Tapi intinya kalau pesawat itu tidak layak terbang pasti, saya yakin pasti tidak ada kru yang mau terbangin gitu ya. Jadi pasti tidak akan dirilis ya, baik dari teknisinya nggak rilis, pilotnya juga nggak mau terbangin gitu ya. Jadi semua pesawat yang terbang itu pasti layak gitu ya. Dan Indonesia ini secara aturan semakin lama kita semakin baik, semakin ketat ya. Dulu kita pernah di ban di EU, kita juga pernah turun grade kita di FAA ya, tapi kita sudah secara kerja keras ya kita semuanya untuk memperbaiki sistemnya gitu Pak ya. Jadi kalau kita bicara sistemnya, menurut saya saat ini sistem sudah baik ya, tinggal bagaimana pelaksanaan di lapangan, pengawasan ya, itu yang mungkin mesti kita lihat lagi ya. Tapi secara sistemnya kita mengadopsi sistem dari FAA juga, dari EASA ya, dari Eropa juga ya. Dan itu di semua lini penerbangan ya, baik itu operasional pesawat, security, kemudian untuk dangerous goods ya, kita punya aturan untuk barang-barang yang berbahaya ya,
apalagi. Jadi hampir semua itu dari segi SDM-nya yang pasti juga ya. SDM di penerbangan sangat penting. Ya. Apalagi kalau kita bicara ketentuan ICAO, nomor 1 ya ketentuan ICAO adalah personnel licensing. Ya. Jadi SDM di penerbangan itu bisa dibilang sama. Indonesia, Australia, Amerika, ya itu requirement-nya sama. Gitu. Dengan kejadian ini banyak yang masyarakat yang bilang, wah gue ngeri lah naik pesawat. Kira-kira bagaimana supaya dengan kejadian ini maskapai juga tidak merugi? Kira-kira saran untuk si penumpang lainnya gimana? Atau memang nggak perlu takut atau bagaimana? Ya, saya kira demikian ya. Saya 25 tahun di penerbangan dan kalau bicara soal transportasi, penerbangan ini masih menjadi moda transportasi yang paling aman ya. Kalau kita bicara dari sisi statistik kecelakaan, Anda silakan bandingkan kecelakaan laut, kecelakaan darat, kecelakaan udara ya. Tapi memang kecelakaan udara ini memakan exposure yang tinggi gitu ya di publik, di masyarakat ya. Tapi secara keamanan itu kita bisa berani bilang pesawat itu moda transportasi yang paling aman ya. Jadi saya juga mohon kepada publik jangan takut terbang ya. Jangan kehilangan kepercayaan dengan pesawat udara kita gitu. Oke, selamat malam Pak Boga, selaku pemilik kafe Dekalaha dan selayaknya masyarakat umum. Kira-kira dengan tragedi jatuhnya pesawat SJ182 yang baru saja, apakah memberi kesan tersendiri buat Bapak untuk apakah tetap masih menggunakan maskapai atau untuk saat ini dipending dulu? Iya, saya sendiri sih memang secara pribadi takut naik pesawat terbang dari dulu, jadi ya ini bikin saya tambah takut pastinya. Ya sekarang kan di Indonesia udah jalan tolnya udah jadi semua, ya saya pasti lebih milih naik mobil. Berarti sama sekali belum pernah naik pesawat Pak ya? Sering, cuman kalau untuk lokal saya terus terang agak takut sih. Artinya krisis kepercayaan terhadap maskapai lokal Pak ya? Iya, betul. Terus harapannya apa nih Pak nih ke depan buat memperbaiki sistem dari kita punya lokal nih Pak nih? Ya, yang pasti ya perawatannya dan ya perawatannya harus bagus ya. Sebagai pemilik Bulanjeri Dekalaha, mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah yang terjadi terhadap Sriwijaya Air.